Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ardiansyah Rukmana. Hari ini saya akan membahas salah satu karya monumental dari tokoh revolusioner bangsa kita, yaitu Tan Malaka. Dalam bukunya yang berjudul Politik dan Muslihat. Buku ini sebenarnya brosur propaganda politik yang akan ditulis Tan Malaka untuk memberi panduan bagi bangsa Indonesia yang baru saja merdeka. Di dalamnya, Tan Malaka membagi pembahasan jadi dua bagian besar, yaitu bagian politik dan bagian muslihat. Saya langsung aja kita bedah per bab dan subbabnya biar paham poin utamanya. Yang pertama ada bagian 1, itu politik. Bab 1, artinya merdeka. Nah, artinya merdeka, Tan Malaka ngejelasin kalau merdeka secara sederhana itu lepas dari penjajahan atau kekuasaan asing. Nggak ada lagi pimpinan asing yang ngatur-ngatur negeri sendiri. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Terus yang bagian B-nya arti lebih dalam atau definisinya. Tapi menurut dia merdeka tuh nggak cuman sebatas ganti bendera atau copot jabatan pejabat kolonial. Jadi merdeka sejati itu rakyat punya kedaulatan penuh atas nasib ekonomi dan politik negaranya sendiri tanpa bayang-bayang intervensi luar. Nah, lanjut kita ke bab 2. Bab 2 itu ada bentuk negara dan kedaulatan. Bentuk negara di sini yang dibahas pentingnya memilih bentuk negara yang tepat setelah merdeka, yaitu republik yang demokratis dan memihak rakyat luas, bukan sistem kerajaan atau oligarki. Nah, yang B-nya adalah kedaulatan. Tan Malaka menekankan kalau kedaulatan tertinggi harus benar-benar di tangan rakyat, kedaulatan rakyat, bukan di tangan segelintir elit atau feodal dan petinggi-petinggi lainnya gitu. Nah, langsung bab 3 yaitu ada isi kemerdekaan. Nah, apa aja sih isi kemerdekaan itu? Nah, setelah merdeka terus mau diisi apa? Nah, Tan Malaka tuh ngingetin kalau kemerdekaan itu cuma jembatan emas, isinya harus berupa perbaikan gizi, pendidikan, kesejahteraan rakyat, dan penghapusan sistem kapitalisme atau feodalisme dan sebagainya yang nyusahin rakyat kecil. Lanjut ada bab 4, birokrasi. Nah, sistem pemerintahan birokrasi harus dibersihkan dari mentalitas kolonial yang lambat, korup, dan mau dilayani. Birokrasi pasca merdeka melayani kepentingan rakyat dan revolusi. Nah, lanjut ada bab 5, itu ada aksi parlementer atau aksi murba. Nah, aksi parlementer ini itu tuh berjuang cuma lewat parlemen atau omong-omong politik, sering kali terjebak dalam kompromi dan omong kosong yang lambat gitu. Nah, kalau aksi murba itu Tan Malaka tuh mengusulkan aksi murba atau gerakan massa rakyat yang luas gitu. Menurutnya, kekuatan sejati untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ada pada aksi nyata dari seluruh rakyat gitu. Jadi bukan cuma negosiasi elit aja gitu. Lalu bab selanjutnya ada bab 6, itu adalah merdeka 100%. Nah, ini tuh slogan yang ikonik dari Tan Malaka gitu. Merdeka 100%. Artinya itu tidak ada kompromi sama penjajah atau imperialis baik secara militer, politik,
maupun ekonomi gitu. Tan Malaka itu nolak diplomasi yang setengah-setengah kalau ujungnya masih merugikan Indonesia gitu. Lalu ada bab selanjutnya, kemerdekaan ditinjau kembali. Ini di bab 7. Nah, mengevaluasi perjuangan yang udah berjalan. Tan Malaka ngajak buat terus kritis ngelihat apakah arah perjalanan bangsa ini tuh udah sesuai cita-cita merdeka 100% atau malah makin melenceng gitu. Nah, ada bagian, sekarang kita masuk ke bagian 2 yaitu muslihat. Muslihat itu ngebahas taktik, strategi, dan kelicikan atau realita politik dalam perjuangan. Nah, di bab satunya di bagian yang muslihat itu ada iklim perjuangan. Nah, ini menarik teman-teman. Iklim perjuangan itu menggambarkan kondisi psikologis dan situasi pasca kemerdekaan yang penuh tekanan intrik dan dinamika-dinamika lainnya. Lalu yang kedua itu ada bab diplomasi dan diplomasi. Nah, Tan Malaka membedakan diplomasi jujur untuk kepentingan rakyat dengan diplomasi yang cuma diplomasi muslihat elit gitu untuk mempertahankan kekuasaan atau menyerahkan pada tekanan asing. Nah, selanjutnya ada bab 2 itu kemungkinan. Hal ini tuh membahas analisis situasi global dan situasi lokal. Seorang pejuang politik harus cerdas membaca peluang dan risiko dalam kondisi geopolitik yang terus berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Lanjut ada bab 3 yaitu organisasi. Nah, taktik dan politik nggak akan jalan tanpa wadah atau organisasi yang kuat. Disiplin dan terstruktur rapi adalah syarat mutlak buat ngemobilisasi massa dan memenangkan perjuangan. Lalu ada bab selanjutnya adalah program dan susunan rakyat berjuang. Nah, di bab ini tuh ngejelasin tentang garis-garis perjuangan yang jelas dan realistis yang bisa dipahami dan diperjuangkan oleh rakyat Indonesia. Susunan bagaimana cara menyusun serta menyatukan barisan rakyat, rakyat buruh, tani, dan pemuda-pemuda agar menjadi satu kekuatan tempur politik yang solid. Lalu bab selanjutnya adalah syarat serta taktik berjuang. Nah, puncak dari bagian muslihat, Tan Malaka ngejelasin syarat-syarat kemenangan perjuangan, yaitu kejelian memakai strategi, kapan harus maju menyerang secara politik, dan kapan harus bertahan tanpa mengorbankan prinsip merdeka 100%. Nah, sekarang kesimpulan dari buku politik dan muslihat ini itu singkat banget, tapi Tan Malaka itu mau ngajarin kita kalau politik itu bukan cuma teori, tapi perjuangan atau taktik dan strategi muslihat untuk merebut dan mempertahankan merdeka 100%. Jadi pesan utamanya yang ingin beliau sampaikan adalah kekuatan terbesar itu ada di tangan rakyat yang terorganisir, bukan para kompromi elit. Nah, mungkin cukup sekian nih review buku karya Tan Malaka ini dari saya. Mungkin segitu aja, kurang lebihnya mohon maaf banget. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.